waktu kita positioning ada beberapa yang harus kita hindari ya. Halo, selamat datang di channel CG Bob. Kita ngobrol di motor, tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada hubungannya dengan sepeda motor. Hari ini langitnya berawan. Mendung kah ini? Mendung kayaknya deh. Mendung dan berawan sih. Banyak awan. Dan mataharinya ketutup. Enak nih. Nggak terlalu panas, tapi tetap aja temperaturnya tinggi. Kali ini saya mau ngobrol tentang lane positioning. Dan positioning ini udah tag yang keberapa ya? Tag kesekian. Karena aku putus-putus. Oke, ini adalah udah ketiga kalinya. Oke, kali ini kita mau ngobrol tentang lane positioning. Lane positioning itu apa sih? Lane positioning itu artinya adalah di mana kita memposisikan motor kita pada saat kita berkendara di jalan raya. Ada beberapa posisi yang perlu kita hindari ya. Ada beberapa posisi kita hindari dan ada posisi-posisi yang posisinya ideal buat kita. Ideal supaya apa? Ideal supaya kita terlihat. Jadi lane positioning itu tujuannya adalah supaya kita gampang terlihat, gampang dilihat oleh pengendara lain yang ada di depan kita. Ada beberapa cara supaya kita mudah dilihat oleh para pengendara lain ya. Misalnya dari pakaian kita. Kalau kita memakai pakaian yang warnanya cerah, terang, kita akan lebih gampang dilihat dibanding dengan kalau pakaiannya gelap. Apalagi kalau malam ini mobil mau kemana nih? Ini ngebingungin nih. Masih sen kiri tapi nggak ke kiri-kiri. Ada beberapa cara ya kita supaya kita gampang dilihat. Pertama adalah pakaian yang terang, bukan cahaya. Pakaian yang terang yang warna-warna stabilo mungkin itu akan membuat kita gampang dilihat. Misalnya pekerja PPSU itu pakai oranye, mereka gampang sekali dilihat, lebih gampang dilihat daripada pasukan biru. Menurut saya pasukan oranye lebih visible, lebih gampang terlihat. Oke, itu satu nih pakaian. Misalnya jaket yang kita pakai juga kalau warnanya gelap seperti jaket saya ini nggak ideal sebenarnya. Kalau latar depannya gelap, pasti saya cenderung nggak kelihatan, susah dilihat. Karena itu idealnya ada jaket putih. Selain jaket ada lagi helm juga, helm warna gelap tidak terlalu menarik perhatian, beda dengan helm warna terang, warna putih atau pernah saya lihat tuh warna stabilo, bagus sekali helmnya. Itu sangat menarik perhatian. Menarik perhatian itu maksudnya apa? Gampang dilihat oleh orang lain. Kalau orang-orang bisa melihat kita dengan mudah, mereka akan lebih berhati-hati. Itu tadi ya pakaian, helm. Kemudian yang satunya lagi adalah lampu. Daytime running light. Daytime running light adalah lampu motor kita. Lampu motor yang nyala juga membuat kita gampang dilihat oleh pengendara atau pengemudi mobil yang ada di depan kita. Contohnya nih, misalnya di belakang ini lampunya nggak nyala. Itu kalau dari jarak agak jauh, agak susah terlihat sama mobil ya, misalnya mobil. Kenapa? Karena motor kan penampangnya kecil. Penampangnya nggak besar, sempit pak. Kayak ini stang misalnya hanya 78 cm, itu aja. Jadi susah dilihat. Karena itu daytime running light atau lampu nyala itu sangat penting dan perlu. Satu hal lagi yang juga penting supaya kita gampang dilihat adalah lane positioning. Lane positioning adalah dimana kita memposisikan kendaraan kita, memposisikan diri kita pada saat berkendara. Ada beberapa waktu kita positioning ada beberapa yang harus kita hindari ya. Yang wajib kita hindari adalah titik-titik yang posisi-posisi yang menurut istilahnya adalah blind spot. Blind spot adalah titik buta. Jadi kalau kita ada di titik itu, di posisi itu, pengemudi di depan kita tidak akan melihat kita, susah melihat kita. Saya kasih contoh misalnya ini nih, sekarang ini. Saya di belakang mobil ini, mobil Daihatsu Xenia ini adalah posisi yang sangat tidak bagus. Ini blind spot buat dia. Kalau saya maju lagi, dia nggak akan melihat saya. Karena apa? Karena lampu motor saya ketutup.
kealingan. Itu mobilnya pendek ya. Kalau mobil yang besar, mobil besar seperti mobil ini besar apa enggak? Enggak juga, kecil juga. Mobil-mobil besar seperti Fortuner, Pajero, atau mobil-mobil tinggi, truk, itu juga posisi di tengah-tengah itu seperti tadi itu ada blind spot. Nih posisi ini nggak bagus. Jaraknya oke, jaraknya lumayan jauh. Tapi ini saya kasih contoh. Area ini adalah posisi yang nggak bagus. Kenapa? Karena si pengemudi mobil nggak bisa lihat saya dari spion. Kenapa nggak bisa lihat saya? Karena posisi lampu saya itu ketut kealingan, dia nggak bisa lihat. Kalau saya jauh sekalian, misalnya saya mundur jarak segini, mungkin dia bisa lihat lampu saya. Tapi kalau saya maju terlalu dekat, dia nggak akan bisa lihat lampu saya. Itu yang pertama. Kalau dia nggak bisa lihat lampu saya, dia nggak tahu saya ada di belakangnya dia. Itu berbahaya. Itu yang bahaya yang pertama ya, dia nggak bisa lihat lampu kita, dan itu berbahaya. Bahaya yang kedua adalah seperti tadi, saya kasih lihat ya, nanti saya seperti tadi. Nah ini posisi di tengah seperti ini, seperti tadi itu, saya ulang ya, di belakang mobil barusan ini. Di posisi ini saya nggak bisa melihat apa yang ada di depannya. Jadi kealingan mobil, jarak pandang saya itu mentok di plat nomornya dia. Saya tidak bisa melihat lebih jauh lagi. Karena itu berbahaya, dan bahayalah kalau kita nggak bisa lihat di depan. Kalau misalnya mobil itu tiba-tiba ngerem mendadak, kalau tiba-tiba itu mendadak ya. Kalau mobil itu tiba-tiba ngerem, besar kemungkinan saya akan nabrak. Satu, kedua, kalau misalnya ada lubang di depan mobil itu, saya pasti nggak lihat, supaya pasti terperosok masuk lubang itu. Atau kalau itu pothole, lubang kecil di jalan, rusak misalnya, saya juga akan nyemplung ke lubang itu. Ini nih, dengan kecepatan tinggi. Ya itu. Jadi jarak pandang ini penting, seperti yang saya udah omongin di jarak pandang ya, tentang jarak pandang. Jarak pandang kita, kalau kita ada di belakang di blind spot pertama itu tadi, itu sangat berbahaya, karena jarak pandang kita ya udah mentok di bagasi mobil itu aja, di bagasi, nggak bisa lihat lebih jauh lagi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita lanjut setelah ngelewatin kita ngelewatin lampu merah ini, macet ini biasanya nggak terlalu lama di sini. Oke. Itu tadi adalah blind spot yang pertama, yaitu tepat di tengah-tengah di belakang mobil. Itu nggak bagus, berbahaya. Blind spot yang pertama. Blind spot yang kedua adalah posisi di sebelah kiri kanan mobil. Misalnya saya kasih posisi di mobil ini ya, Institut Bisnis Nusantara. Di sini ada blind spot yang satu, ini juga blind spot. Jadi blind spot mulai dari belakang, kira-kira kalau saya ambilnya mulai dari tangki bensin sampai ke spion depan, kiri atau kanan, itu adalah blind spot. Bukan dari tangki gas, dari ban belakang sampai ke ban depan, itu adalah blind spot. Gampangnya begitu. Sepanjang mobil itu adalah blind spot. Mumpung lagi macet, jadi blind spot yang pertama adalah tepat di belakang mobil. Gampangnya gini, segaris dengan plat nomor, kita satu garis di belakang plat nomor, itu adalah blind spot yang pertama. Kemudian blind spot yang kedua dan ketiga adalah sisi kanan, kiri dan kanan mobil. Mulai dari ban belakang, samping ban belakang, sampai ke mungkin samping ban depan. Itu adalah blind spot. Kenapa itu blind spot? Ini pengalaman saya pribadi. Saya kalau lagi nyetir, ada kendaraan di samping saya seperti itu, ada orang atau kendaraan di posisi itu, di samping saya tepat, saya pasti nggak lihat. Saya baru akan lihat dia setelah dia melewati saya, setelah dia nyalip saya, baru saya lihat dia. Itu. Oke, itu adalah blind spot. Oh ya, satu lagi selain blind spot, ada safety tip ya, yang menurut saya perlu juga kita perhatikan, yaitu saya pribadi nih ya, saya menjauh dari truk atau dari bis. Saya menjauh dari truk atau bis, bukan. Saya menjauh dari truk dan bis, bukan atau dan. Dua-duanya saya menjauh dari mereka. Kenapa? Karena truk dan bis itu giant blind spot, besar sekali dia. Blind spot yang besar, kita nggak kelihatan.
Satu itu. Ya, yang kedua, kita sering dengar atau baca atau lihat berita kan, kecelakaan akibat truk bis belong. Turun pertama, truk kan besar tuh. Truk besar tuh ngeremnya susah. Ya sangat sulit ngerem. Dia ngerem sekarang, berhenti nanti mungkin 50 meter di depan baru berhenti. Nah kalau kita ada di depan dia kan bahaya kalau misalnya mendadak. Tiba-tiba dia harus ngerem, jalanan macet. Di jalan macet pun saya menghindar. Jadi saya nggak mau di belakang truk bis, saya nggak mau di samping truk atau bis, dan saya nggak mau di depan mereka. Kalau saya ada di posisi itu, saya pasti menjauh. Menjauhnya dengan cara saya kebut, saya tarik, atau saya biarin mereka lewatin saya, kayak gitu. Itu ya tentang truk dan bis, mumpung ingat. Oke, tadi udah ngomongin blind spot, posisi yang nggak bagus, posisi berbahaya. Jadi gimana dong? Posisi apa yang bagus nih buat kalau kita naik motor? Posisi yang aman tuh gimana? Oke. Posisi yang aman adalah posisi di mana kita gampang terlihat oleh pengemudi mobil ataupun pengendara motor lain di depan kita. Gimana? Nih, saya kasih contoh ini. Saya kalau naik motor selalu ambil posisi di sekitar sini nih, daerah sini. Jadi misalnya di depan ada mobil, saya tidak pernah ambil di posisi tengah seperti ini. Saya nggak pernah ambil posisi seperti ini, kecuali sebentar ya karena nyalip atau apa. Tapi saya selalu berusaha ambil posisi di sini. Begini posisi yang selalu saya ambil. Kenapa? Karena di posisi ini saya berharap si pengemudi mobil ini bisa melihat saya, bisa ngelihat saya, dan dia bisa lihat saya, bisa lihat dia kok. Saya bisa lihat si pengemudi di depan itu dari spionnya. Jadi seharusnya dia bisa lihat saya, kecuali kalau dia lagi ngobrol, lagi main-main. Kecuali kalau dia ngobrol atau dia main HP, dia meleng, dia nggak lihat saya. Seharusnya dia melihat saya. Jadi saya selalu berusaha ada di posisi itu, di kiri maupun di sebelah kanan. Jadi posisi yang paling bagus adalah posisi di samping seperti tadi, seperti ini. Di posisi ini kita bisa melihat si pengemudi dari spion. Karena kita bisa lihat dia harusnya bisa melihat kita, seharusnya ya. Karena kadang-kadang dia bilang dia nggak lihat. Dan kalau dia nggak lihat itu artinya dia salah. Salahnya apa? Di mana salahnya? Mungkin dia meleng, dia nggak lihat kondisi jalan, dia atau lagi ngobrol atau main HP, yang sering orang main HP, jadi dia nggak lihat ada kendaraan lain di belakangnya dia. Satu, jarak pandang kita juga di posisi ini, jarak pandang kita jauh ke depan, nggak terhalang. Kita bisa ngeliat jauh ke depan, jadi kalau ada apa-apa depan kita bisa siap siaga lah. Kita bisa antisipasi, entah itu ngerem atau pindah lajur kalau memungkinkan. Kalau saya lebih baik ngerem. Pindah lajur sih ntar ya, enggak ya. Itu kemudian oke, kalau tiba-tiba mobil itu pindah jalur, kita bisa kasih dia, misalnya dia ngasih sen, harus jadi kalau mau pindah jalur, mau belok kiri belok kanan, ya harusnya kasih sen ya, harusnya. Tapi itu kan harusnya, sementara biasanya yang harusnya tuh jarang terjadi. Tapi kalau misalnya ada kejadian itu, kita bisa kasih dia lampu, kita nyebutnya lampu beam, dikasih beam, lampu terang, supaya dia nggak nabrak, nggak pindah jalur sembarangan. Oke, sekian dulu obrolan kali ini. Terima kasih udah dengerin obrolan ini, mudah-mudahan ada gunanya buat kita. Kita akan ketemu di obrolan-obrolan lain. Jangan lupa like and subscribe, dan ride safe.